Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bu Santi bisa berdoa, Bu. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kiranya pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urape Pastor Fauzan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat untuk cakap mengajar kami. Setiap kami yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini bisa diberkati, diberikan kekuatan, diberikan pertumbuhan iman, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Bu Nerliana membaca Amsal 2 ya. Terus nanti Bu Sarma membaca 2 Petrus 2. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak HW. Salam Pak HW. Salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bu Desi. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kita memasuki pembacaan kitab Amsal yang kedua, ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam, dan pengetahuan akan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dan mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi
orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian pembacaan firman. Iya, terima kasih. Bu Sarma, silakan. 2 Petrus 2 ya, Bu. Iya, ya Pak. Beginilah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat.
sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian. Terima kasih para dokter, Bu Nerliana dan Bu Sarma. Sekarang kita akan menerima pencerahan dari Pastor Paul. Silakan Pak. Oke, haleluya. Berbahagialah orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan ya. Karena hidupnya akan dipenuhi dengan kabat. Kalau dia selalu cari Tuhan, sungguh-sungguh tapi ya, bukan mencari pembenaran loh, tapi Anda mencari kebenaran, nanti akan memiliki kabat. Khofmah, binah, da'at. Ya, kabat. Nah, besok ya kita belajar ya. Besok hari apa tuh? Ini kan hari Rabu, hari Kamis. Besok Jumat ya, kita belajar kabat. Nah, kenapa kita nggak mulai dari kabat dulu, tapi kemarin pengantar. Hari pertama kita belajar pengantar Amsal atau misle ya, misle. Pengantar Amsal kemarin. Hari kedua ini kita belajar ya tentang hikmat dan persinahan. Mengapa Amsal ini ditulis, saudaraku? Masalah perzinahan. Luar biasa ya. Yang ketiga, hari ketiga besok kita belajar kabat. Ya, khofmah, binah, da'at. Ya, besok ya. Di Amsal 3 itu ya, khofmah, binah, dan da'at. Itulah kabat. Ya, itu sangat rabinik sekali, pengajaran rabinik ya. Nah, hari ini saudara, kita belajar. Mengapa Anda belajar Amsal, saudara? Saya wanti-wanti sama anak saya benar-benar, saudara ya, tentang hikmat ini, saudara. Dijauhkan dari perzinahan, percabulan. Saudara tahu, Salomo menuliskan Amsal ini dengan sesungguh-sungguh hati dari pengalaman dia pribadi, saudara. Kemarin kita belajar, apakah Salomo masuk surga? Apakah Salomo diselamatkan? Ya, selamat, dia percaya Torah. Tetapi dia seperti meniti itu tadi ya, sirotol mustaqim itu. Geblek dia, saudara. Dia gunakan pengetahuannya itu benar-benar untuk meniti itu, saudara. Hancur semua, dia selamat. Kerajaannya hancur, saudara. Kerajaannya hancur. Ya kan? Tersisa hanya Yehuda saja. Karena dia bermain-main dengan itu. Ya, dia pepet sedemikian rupa kebenaran itu. Ya, itu namanya dia orang yang benar-benar cerdik seperti ular. Dia tahu benar itu firman Tuhan. Dan dia puas-puaskan hidupnya di dalam perbatasan sirotol mustaqim itu. Geblek dia benar ya. Artinya dia punya, kita ini semua punya jalan yang kokoh, yang kenceng, yang punya jalan yang luar biasa. Dia itu berjalan di atas itu tadi ya, sirotol mustaqimnya dia sendiri. Itu istilah saya ya, maaf ya, ini nggak ada di Alkitab. Itu istilah saya membayangkan saja, saudara. Ini orang paling berhikmat, yang paling bodoh, sampai Yesus bilang apa? Bunga bakung di ladang, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung di ladang yang hari ini ada, besok dibuang, saudara. Itu ya, saking gebleknya ini orang, saudara. Nah, saudara, Amsal ini ditulis untuk menghindarkan Anda, terutama dari perzinahan. Terutama bagi anak-anak muda, dikatakan ya. Terutama bagi anak-anak muda, tetapi bagi juga orang-orang tua.
Ya, karena banyak orang yang nakalnya terlambat, saudara. Kayak saya ini termasuk yang nakalnya terlambat, saudara. Ya, nakalnya terlambat saya. Banyak orang-orang ya di masa mudanya sudah salah. Nggak mungkin, kemarin kita juga sudah belajar ya, Anda dengarkan yang kemarin ya, aduh saya lihat soundnya kurang bagus karena saya lagi di dalam hotel ya, lagi rame-rame di situ, malam-malam juga, jadi nggak enak sama tetangga kanan kiri ya. Nah, mungkin ya, Anda mau tiba-tiba langsung berhikmat bijaksana itu nggak bisa, saudara. Berhikmat itu dari muda, makanya berbahagialah orang yang dari muda sudah takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang dari muda sudah takut akan Tuhan. Anak saya nanya, ada nggak orang yang nggak jatuh dalam dosa? Ada. Dan dia orang yang tidak perlu membuang waktunya, saudara. Seperti siapa? Ishak. Ya, dia nggak perlu buang waktu, saudara. 40 tahun dia terima tongkat kepemimpinan dari ayahnya, jalan terus, saudara. Makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Ya, dan langsung anaknya menjadi bangsa, sebuah bangsa Israel. Siapa lagi yang nggak pernah jatuh? Samuel, saudara. Dia tidak perlu mengalami kejatuhan. Dia setia. Elia, Elisa. Ya kan? Semua nggak perlu, saudara. Bisa nggak? Bisa. Makanya dia orang-orang yang harus penuh hikmat. Dia harus punya hikmat. Ya, dia harus punya hikmat. Nah, bagaimana supaya dia bisa punya hikmat? Bacalah Amsal. Mari kita belajar ya. Amsal adalah supaya Anda punya hikmat selama Anda di muka bumi ini. Tapi Yesus berkata, ya, kamu datang untuk dengarkan Salomo kan? Tapi yang di sini yaitu Yesus. Rema, perkataan-perkataanku adalah roh yang hidup. Remanya Tuhan Yesus, saudara. Anda perlu membaca Amsal dengan rema dari Tuhan Yesus. Anda akan terbebas, Anda akan melalui masa-masa yang jahat di muka bumi ini. Dengan mudah. Ya. Mengapa perzinahan menjadi masalah besar, saudara? Dari awal kali adanya bangsa-bangsa, ya, maka bangsa itu dirusak dengan perzinahan. Merusak bangsanya itu dengan perzinahan dulu ya. Kenapa? Karena jadi kawin campur, terus mereka jadi saling berkhianat satu sama lain. Mengapa bisa berkhianat? Karena yang namanya perzinahan di zaman itu ya juga membawa dewa-dewanya, saudara. Berzina dengan bangsa-bangsa lain yang pertama ya, itu berzina dengan bangsa lain. Sambil membawa dewa-dewa mereka. Lalu mereka mulai menyembah dewa-dewanya, punya pengajaran yang berbeda dengan pengajaran yang ada. Di zaman itu, yang namanya agama adalah ideologi. Sama seperti Pancasila. Nah, makanya Islam juga begitu. Ya, agama Islam itu sebuah ideologi ya. Makanya Islam itu menghendaki Islam itu selalu berpolitik. Tidak ada Islam yang tidak berpolitik. Itu tidak ada, saudara. Bohong. Karena memang Islam diciptakan oleh penguasa. Ya, diciptakan oleh penguasa. Ya, itu agama memang politik. Selalu berpolitik. Tidak mungkin lepas dari politik. Karena itu sebuah politik, sebuah ideologi yang dijadikan agama. Nah, ya. Sama seperti komunis. Itu sebuah ideologi. Nah, kemudian Anda mau menjadikan agama begitu. Agamaku adalah komunis begitu. Sama tuh dengan Islam. Kapitalis, agamaku adalah kapitalis. Nah, begitu maksudnya ya. Sama dengan orang-orang berpaham sosialis, agamaku adalah sosialis. Nah, di dalam masa-masa itu, saudara, perzinahan itu terjadi dengan antar bangsa, merusak ideologi. Satu ya, sehingga lemah bangsa itu, mudah diadu domba. Ya kan, karena udah bercampur. Satu bangsa itu udah kecampur-campur, kayak Israel yang orang Yahudi dengan Israel yang non-Yahudi, saudara. Yang non-Yahudi ini udah kecampur-campur, makanya hilang sampai sekarang. Anda mau cari suku Asher, suku Dan, suku Naftali, udah nggak ada, udah nggak jelas semua. Tapi kalau Anda mau cari suku Benyamin, suku Yehuda, suku Lewi, ada jelas. Nggak bercampur, saudara. Nah, itulah, makanya perzinahan itu dilarang. Kawin campur itu juga dianggap sebagai perzinahan di zaman itu ya. Kedua, saudara,
Antar mereka sendiri, kalau mereka sudah terikat di dalam pernikahan, mereka nggak boleh. Mengapa? Itu akan merusak wasiatnya, saudara. Kalau mereka sampai punya anak lain, itu wasiat itu akan rusak. Ini punya siapa? Ini punya Lewi. Lewi yang mana? Klan apa, suku apa, puaknya apa. Itu kudu jelas. Sampai hari ini, sampai detik ini jelas. Luar biasa ya, 4.000 tahun mereka ya. 4.000 tahun mereka jelas sekali sampai generasi sampai ke Abraham itu jelas banget, saudara. Jelas banget sampai hari ini. Nah, itu akan membuat mereka bisa saling menyakiti satu sama lain. Sehingga mereka juga menjadi bangsa yang lemah. Ya. Maka itu perzinahan itu sangat dilarang, saudara. Perzinahan itu amat sangat dilarang. Yang ketiga, karena penyakit kelamin. Belum ada obatnya, saudara. Zaman itu belum ada penisilin, saudara. Saya ingat sekali tahun 1500-an itu ya, ketika sipilis itu melanda seluruh Eropa itu ya. Sampai ada yang sampai terjadi transformasi ya, terjadi mukanya itu bisa terus jadi kayak monster ya. Kalau orang kena sipilis sudah parah ya, mukanya bisa jadi kayak monster, saudara. Anak-anaknya lahirnya juga bisa jadi kayak monster. Ya, kalau orang kena sipilis itu ya. Makanya bangsa-bangsa yang berzina itu menjadi lemah. Bangsa-bangsa yang tidak berzina, ya, itu adalah bangsa-bangsa yang kuat, saudara. Sehat. Anak-anak yang terlahir sehat. Nggak mudah kena penyakit, karena mereka menjaga diri mereka dari ganti-ganti pasangan. Nah, ketiga hal ini membuat orang Israel menjadi bangsa yang kuat. Intinya apa, saudara? Jangan berzina. Kalau mereka lemah, kena sipilis, diserang sama bangsa lain, habis mereka, saudara. Makanya orang Israel di zaman hakim-hakim, ketika mereka udah mulai berzina, ya mereka ditindas, kalah gampang, kalah perang, saudara. Tetapi ketika mereka di padang gurun, mereka nggak berzina. Ya, berzina lempar pakai batu, saudara, dibunuh. Mereka jadi tentara, budak jadi tentara, coba sehat semua hidupnya, masuk menang perang. Mereka jalan itu semua bangsa-bangsa takut. Ini orang tidak pernah kalah, saudara. Ya, satu melawan berlaksa, ya kan? Satu orang lawan 10.000 orang kan istilahnya kan? Ya. Oh, satu melawan 1.000, dua melawan berlaksa. Itu maksudnya begitu ya. Jadi mereka itu ngeri sekali. Mereka itu orang yang ditakuti saudara zaman itu. Orang-orang yang perkasa, orang-orang yang luar biasa. Bahkan bangsa-bangsa raksasa, maksudnya bangsa orang-orang yang tinggi-tinggi besar itu, ya orang-orang Kanaan yang tinggi-tinggi besar itu, mereka takut semua. Ya, orang-orang Yeriko itu tahu orang Israel mau mengambil tanah mereka kembali, saudara. Karena itu kan tanahnya Abraham kan, dibeli kan, Abraham sama Ishak kan beli dari orang Filistin kan. Lalu mereka kemudian ambil tanahnya itu 400 tahun, saudara, kayak hari ini. Itu kan tanahnya mereka, dulu mereka beli nenek moyangnya, si Abraham sama Ishak. Mereka beli, mereka mau ambil kembali, saudara, tanah itu. Ya kan? Gemetar 6 negara, ya 6 negara di Arab itu tahun 1940-an itu waktu Zionisme tahun 19 mulai perjanjian Balfour itu ya, tahun 1895 itu ya, sampai dengan tahun 1920-an. Itu ngeri, saudara, perang habis-habisan sampai 6 juta orang Yahudi itu dipesan sama si mufti Palestina suruh dibunuh. Nah, orang-orang Yahudi itu menolak poligami, saudara. Anti poligami orang Yahudi itu. Makanya tingkat perceraiannya jadi tinggi ya. Sekarang di zaman modern ini tingkat perceraian di sana jadi tinggi. Karena mereka anti poligami. Ya udah, kalau bosan sama istrinya dia cerai. Itu yang dimarahi sama Tuhan Yesus tuh 2000 tahun yang lalu, saudara. 2000 tahun yang lalu ya. Nah, perzinahan itu menjadi hal yang mengerikan sekali di dalam kehidupan kita sampai hari ini, saudara. Bahkan hari ini. Kalau Anda belajar Amsal, tujuan utamanya adalah supaya Anda jangan berzina, saudara. Ya, supaya Anda jangan bebal, jangan bodoh. Karena
Persinahan adalah naluri binatang, basic instingnya manusia. Ya. Basic instingnya manusia, insting binatang. Animal instinct itu, saudara. Itu apa? Melampiaskan seks. Kita sukanya itu. Ya. Kemarahan juga sama, itu animal instinct. Kemarahan, self defense, termasuk di dalamnya persinahan. Bukan karena ingin berkembang biak, tapi karena ingin memuaskan. Termasuk di dalamnya ada fantasi-fantasi seksnya. Makanya Amsal, Anda belajar Amsal supaya Anda dijauhkan dari persinahan, baik itu yang ada di dalam lahiriah maupun yang dalam pikiran Anda. Dengan Anda mempelajari Amsal, Anda akan dipenuhi dengan hikmat dan terhindar dari persinahan. Unik kan? Anda baru tahu kan? Kenapa Anda belajar Amsal? Tujuan utamanya supaya Anda jauh dari persinahan. Karena itu adalah dosa yang paling mengerikan dan dosa yang membuat Israel bubar, saudara. Itu adalah dosa yang sama dengan penyembahan berhala. Itu adalah dosa yang menghancurkan setiap orang percaya. Makanya Anda belajar Amsal, diajari tiap hari. Bagaimana Anda terhindar, bagaimana Anda mengelola hidup Anda, bagaimana hidup Anda jadi berarti. Saudara tahu banyak masalah-masalah nanti ujungnya adalah pelampiasan seks, saudara. Supaya jangan stres, nge-seks. Iya kan? Supaya nggak stres. Jadi perjinahan itu terjadi biasanya karena Anda terlalu sukses atau Anda terlalu tertekan, Anda kesepian. Semua itu terjadi. Nanti muaranya ada perjinahan. Dan iblis akan berusaha mengajak Anda, narik Anda ke dalam perjinahan itu. Ya, dan itu yang merusak berbagai keluarga. Mau yang di Eropa, di Indonesia, di Cina. Ya, persinahan itu yang merusak keluarga-keluarga ini, saudara. Nah, Tuhan ajarkan ya dengan hikmat supaya kita terhindar dari dosa persinahan ini, saudara. Anda belajar Amsal tiap hari. Anak saya tak ajari, ayo belajar Amsal, belajar Amsal. Kalau di dalam agama lain, orang bicarakan seks tabu, saudara. Malu-malu mereka sambil senyum-senyum padahal kepengin. Akhirnya nelikung juga, saudara. Ya mantunya sendiri pun digarap. Ya kan? Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan tentang dibuka, nih loh, ciri khas perempuan nggak baik. Objeknya kok perempuan, padahal kan laki-lakinya nggak bener kan. Objeknya sebagai objeknya, ciri khasnya. Ya, tetapi laki-lakinya juga sama di dalam 2 Petrus tadi. Ya kan diajarkan juga, Alkitab juga mengajarkan kalau lihat di 2 Petrus. Si guru-guru palsu ini juga suka ngerayu-ngerayu, hati-hati saudara. Hati-hati. Makanya kalau Anda yang sudah mulai di grup ini, yang udah mulai Cina-Cina gitu, yang udah mulai genit-genit gitu, blacklist saudara. Oh serius ya, yang udah mulai genit-genit, mulai WhatsApp rayuan-rayuan, mesum-mesum gitu. Tegur langsung ya, nggak usah tedeng aling-aling ya saudara. Bukan munafik saudara, bukan. Untuk menyelamatkan Anda semua. Anda ada di dalam komunitas ini. Anda tiap hari berdoa. Anda tiap hari cari Tuhan, baca Alkitab. Wah, tiba-tiba Anda mendapat rema, Anda dipulihkan. Terus berzinah. Habis semua, saudara. Persinahan itu akan menghabiskan urapanmu, saudara. Kamu kerja apapun jadi gagal. Karena persinahan itu. Kalau kamu bukan orang percaya, kamu berdarah-darah, ya kamu akan dapatkan apa yang kamu berdarah-darah. Tapi kalau kamu sudah di dalam pengurapan Tuhan, seharusnya kamu kerja 1, untungnya 10. Bukan kerja 10, nggak ada untungnya malah minus. Itu sial. Biasanya malah minus, saudara. Di dalam kekudusan, Anda kerja 1, untungnya 10. Jangan nggak percaya saya. Jangan coba. Anda kan penuh dengan keberuntungan, jaga hidupmu di dalam kekudusan. Entah Anda laki-laki, perempuan, Anda jomblo, Anda masih punya pasangan. Pokoknya jaga saudara, hidupmu di dalam kekudusan.
Nah, Amsal ini mengajari Anda. Ya, besok kita belajar kabat, kokmah, binah, dan daat. Ya, kita belajar. Mengapa kita perlu belajar kabat? Ya, kita perlu belajar satu-satu, saudara, supaya hidup Anda itu tidak sia-sia. Nah, masalah-masalah yang terjadi nanti muaranya zina, masalah ini muaranya zina. Iya kan, udah miskin, kere, tambah zina pula. Habis kau, nggak bangkit-bangkit. Anda melihat peluang, kelihatannya peluang, dapat peluang, habis. Karena zina, bertobat, saudara. Datang sama Tuhan. Kalau perlu puasa, seperti Daud, Anda yang sudah berzina ini ya. Kalau perlu puasa seperti Daud ya, 7 hari itu ya, Daud puasa ya. Kalau perlu puasa. Anda yang sudah lahir baru, lalu Anda berzina, kalau perlu puasa, bertobat, cari Tuhan, minta ampun. Anda hari ini lolos, iya. Anda pikir Anda lolos, alam semesta itu adil, saudara. Ya, saya wanti-wanti ya pada Anda. Anda berpikir Anda lolos, enggak. Anda yang sedang hidupnya baik-baik, jangan mencoba, saudara. Anda yang hidupnya baik-baik, jangan mencoba. Sakitnya itu enggak tahan, saudara. Salomo cerita sama kita dengan terang benderang. Enggak sanggup nahannya. Enggak kuat, saudara. Aduh, perihnya. Nikmatnya cuma 5 menit. Apalagi kalau Anda enggak sanggup menanggungnya. Membawa Anda kepada kebinasaan. Makanya jalanmu harus yang lurus. Jangan berkelok-kelok, itulah inti dari Amsal. Karena orang yang lurus hatinya, yang benar, yang murni. Kalau dia berzina bisa nggak lurus? Nggak bisa. Berzina udah nggak bisa. Nggak bisa lurus hatinya, saudara. Gitu ya, jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu dihafal, saudara. Next level ya, dalam kekudusan. Next level dalam kekudusan, saudara. Jauhkan hidupmu dari perzinahan, dari percabulan. Supaya lurus hidupmu. Supaya beres hidupmu. Karena orang-orang yang lurus hatinya inilah yang memiliki, yang mewarisi bumi, yang memiliki bumi, saudara. Alam jasmania Anda. Berkat-berkat jasmania itu terjadi kalau Anda jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, hidup dengan kabat, dengan hokmah, dengan binah, dengan daat. Dengan hikmat, dengan pengertian, dan dengan pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Awe.